Shalom teman-teman, kembali lagi di sekolah minggu remaja minggu ini. Untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Bapa surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada manusia yang berdosa ini. Kami menyadari, mengakui, menyesali bahwa kami sebagai umat Tuhan, umat yang selalu mementingkan diri kami sendiri, sehingga kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena kasih Tuhan, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan mengendaki bahwa manusia jangan sampai binasa, tetapi beroleh hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu kehidupan kekal yang Engkau janjikan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan sendiri yang memperbarui hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga hidup kami yang datang lebih mewujudkan bentuk kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada sesama kami. Kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk menerima firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita terima yaitu dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, Mazmur 130. Dan di sini yang akan saya bacakan adalah dari ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikian firman yang kita terima, kita baca saat ini. Shalom. Dan firman Tuhan saat ini dengan tema pengharapan akan pengampunan. Kita sebagai umat Tuhan
pasti telah melakukan kesalahan, dosa dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita sekarang? Setelah kita mengetahui bahwa kita itu salah, kita itu berdosa, apakah kita hanya akan diam? Biarlah aku dosa, biarlah aku salah. Ataukah kebalikannya? Oh, aku salah. Aku harus minta maaf. Oh, aku dosa. Aku harus memohon pengampunan dari Tuhan. Karena dosa manusia digambarkan seperti apa yang ditulis oleh Raja Daud pada ayat yang pertama. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Inilah menggambarkan bahwa manusia yang sudah jatuh dosa itu bagaikan orang yang berada di dasar jurang. Manusia yang telah jatuh dosa ini jauh hubungannya dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan umat yang dikasihinya ini tetap hidup di dalam kesengsaraan, di dalam dosa, tetapi Tuhan mengangkat manusia yang berdosa ini untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan nyata. Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus menderita. Tuhan Yesus disalib. Itulah kasih Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk mewujudkan kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Yaitu memberikan pengampunan dosa kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus. Belum pasti kalau kita belajar lebih lanjut. Setiap orang yang melakukan dosa terus mohon pengampunan. Orang yang melakukan dosa bisa saja sudah diam. Itu hal biasa dalam kehidupannya. Karena besok juga mengulangi lagi. Ini adalah suatu kenyataan yang ada. Tetapi Tuhan tidak mengendaki itu. Kalau sudah percaya, pasti ada pertobatan. Pertobatan itu merubah hidup manusia. Yang tadinya hidupnya di dalam lembah dosa. Tetapi meneladani Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yaitu dengan mewujudkan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Dan juga kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita tidak punya rasa iri, rasa dengki.
dan juga mencemooh orang lain, berbuat yang tidak benar, menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Itulah yang harus diwujudkan dalam kehidupan orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sama, firman Tuhan yang kita pelajari saat ini, bagaimana Raja Daud itu juga mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa, bahwa aku telah melakukan dosa. Dan Raja Daud ini tidak menunda untuk mengakui segala dosanya, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tidak ditunda besok, tidak. Tetapi dengan segera mengakui dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang selanjutnya juga Mazmur ini dikatakan Mazmur ziarah. Kita paham, mungkin belum mengerti juga bisa, bahwa bangsa Israel itu tidak hanya berada di Israel, tetapi berserakan atau disebut diaspora. Jadi orang-orang yang berada, orang-orang Israel yang berada di luar Israel, pasti setiap hari besar, atau paling tidak setahun sekali, itu pasti datang ke Yerusalem. Pasti datang ke Yerusalem. Nah, ini Daud mengingatkan, kalau kamu datang ke Yerusalem, jangan hanya datang, tetapi akuilah segala dosa dan kesalahanmu di hadapan Tuhan. Mohonlah pengampunan kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Mohon pengampunan itu tidak hanya kata-kata saja. Tuhan, aku mohon pengampunan atas dosa-dosaku. Tetapi manusia ini juga berusaha. Ada tindakan untuk mohon pengampunan. Salah satunya apa? Contoh yang mudah. Seharusnya saat ini yang berada di sini itu enak nonton TV di rumah atau belajar. Tetapi meluangkan waktunya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Inilah yang dikatakan, tidak hanya memohon, tetapi juga melakukan suatu tindakan. Dan juga untuk kepengurusan pemuda remaja ini pun juga susah. Bahwa kalian mau, itulah juga bukti. Kalau tidak hanya memohon, tetapi juga mewujudkan tindakan dalam kehidupan. Kalau kamu merasa bersalah pada temannya, juga harus meminta maaf. Kalau kita melakukan dosa, harus kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Mungkin juga dalam artian kasih, mungkin anak-anak baru memahami. Kasih itu mengasihi orang tua, mengasihi teman sekolah, mengasihi yang dekat-dekat, mungkin tidak keseluruhannya. Itu bisa dibuktikan kalau kamu bertemu orang yang asing, mungkin baru pertama kali,
biasanya akan diam. Hanya dalam hati, sopo kuwi. Siapa itu? Kita merubah. Kita menegur. Itu adalah wujud kasih meskipun kita belum mengenal. Tetapi kita menegur. Memperkenalkan diri. Itu adalah juga wujud kasih. Dan yang lebih dalam lagi, yaitu kasih yang harus diwujudkan adalah yang berhubungan dengan keselamatan. Yang berhubungan dengan keselamatan. Saya percaya bahwa anak-anak pun belum bisa memahami. Oleh sebab itu juga menjadi tugas orang tua yang harus dilakukan sebagai orang tua. Tidak hanya mencukupi saja apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi rohani harus diberikan lebih. Dan juga ada kebalikan, ada kemungkinan orang tua kita tidak tahu. Orang tua kita tidak tahu. Nah, kita yang tahu juga memberi tahu kepada orang tua. Meskipun orang tua kadang-kala merasa benar sendiri. Ngopo to kowe iki? Bocah ngandani wong tuwa. Nah, ini yang kesadaran belum ada. Kalau salah saya ditegur oleh anak saya juga mengaku. Gitu. Jadi marilah kita bersama-sama untuk meneliti hidup kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Atau masih ada dosa-dosa, kesalahan yang kita sembunyikan? Kita tidak mau mengakuinya. Baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Nah, mulai saat ini mari kita buka. Kita akui segala kesalahan dan meminta maaf serta dosa kita akui di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan agar keselamatan tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Harapan kita, pengharapan kita akan pengampunan juga akan diberikan. Tetapi kalau kita itu masih mementingkan diri sendiri, ya tunggu saja. Pengharapan pengampunan itu bisa hilang. Tapi kalau dengan segera, maka pengharapan pengampunan akan terrealisasi. Tuhan sendiri yang memampukan kita melalui Roh-Nya yang kudus, yang membimbing kita untuk meneliti hidup kita, mengakui segala kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena saat ini Tuhan memberikan petunjuk kepada kami sebagai umat-Mu. Apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami? Kami harus meneliti hidup kami. Setelah menemukan dosa-dosa yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Dan juga tidak hanya memohon, tetapi mewujudkan dalam kehidupannya, yaitu melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas kekurangan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita pujikan Dia Girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman
terbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka